Kalau menurut saya kan kalau kita nyatet uang keluar masuknya aja gitu ya kan. Sederhananya kan kita tahu berapa uang yang kita kayak di masjid-masjid biasanya ya. Setiap Jumat kan diumumkan tuh ya biasanya gitu ya. Saldonya berapa gitu kan ya. Pengeluaran bulan ini berapa, pemasukan bulan ini berapa, saldo kita berapa gitu kan ya. Artinya kan kita sudah tahu sebenarnya kondisi keuangan kita kan. Apa dampak buruknya? Tadi kan Coach Lely menyampaikan bahwa itu belum cukup dikatakan sebagai laporan keuangan kan. Memang apa dampak buruknya kalau misalkan kita melakukan itu? Melakukan hanya itu saja gitu. Itu sebenarnya sudah satu step langkah lebih baik ya Coach Indra ya. Karena sudah accountable ya, sudah bisa. Maksudnya orang masjid itu malah mengasih tahu kan, uang kita di masjid ada uang sekian gitu kan. Iya betul. Cuma di sekolah kadang kan jarang itu dipublish diumumkan. Hanya biasanya itu paling komite kepala saja, biasanya komite kepala sekolah begitu kan. Iya. Dan hanya pihak-pihak tertentu saja kan. Iya. Nah kalau misalkan memang itu sudah ada, itu sudah baik lah. Kenapa kok laporan keuangan itu penting untuk ada? Karena apakah semuanya itu harus ada bukti bayarnya dan itu dilampirkan di laporan yang mana, dan apakah itu juga akan diperiksa? Tentu saja. Siapa yang meriksa? Biasanya yayasan pendidikan yang sudah besar itu dia akan melakukan audit orang eksternal. Biasanya diaudit oleh internal dulu kan. Biasanya kan ada beberapa pencatatan ya Coach Indra ya. Uang keluar sekian untuk ini gitu kan. Ya katakanlah beli cartridge baru, beli tinta dan lain sebagainya tuh. Bener nggak uang ini untuk beli tinta? Dari mana kita bisa tahu kalau ini beli tinta gitu kan? Iya. Nah itu kan tentu ada bukti-buktinya. Nah itu di cross check lagi, dilihat buktinya. Sampai ke nota pembeliannya. Sampai sedetail itu ya. Kebetulan misalkan saya ini manajer keuangan. Iya. Ada bendahara yayasan yang turun nih. Pengen lihat, pengen tahu. Misalkan nih sewa mobil kok 25 juta. Ini bener tak sewa mobil 25 juta. Ternyata sewa Alphard di IKN gitu kan. Teman-teman semua, kembali lagi di Big Bang Education. Nah, ini setelah sekian purnama ya kita vakum gitu ya. Kurang lebih 1 tahun kita sudah tidak produksi podcast kemarin gitu ya, karena ada beberapa hal yang kita fokuskan gitu ya di Kuanta. Nah, tapi sekarang kita kembali lagi nih dengan suasana yang tentunya berbeda gitu ya. Teman-teman semua juga pasti yang mengikuti Big Bang Education di season sebelumnya gitu ya. Di season sebelumnya pasti juga kerasa ya, kita ada beberapa pembaruan di studio kita, dan sebenarnya ini baru pindah beberapa menit yang lalu gitu ya. Oke, nah di sini kita kedatangan lagi nih Coach Lely gitu ya. Gimana kabarnya Coach Lely? Baik, Coach Indra, lama ini gak ketemu, berapa purnama ini gak ketemu Coach Indra, saking sibuknya. Sekarang lagi fokus di mana Coach Lely? Saya fokus ya seperti biasanya beberapa sekolah begitu, konsultasi masalah keuangannya. Terus saya juga kan diamanahi juga di sebuah perusahaan kan. Iya. Tentunya di Kuanta, saya diamanahi juga sebagai lead finance begitu. Oke. Nah, jadi teman-teman, Coach Lely ini adalah lead finance di Kuanta gitu ya. Jadi kalau semuanya berurusan dengan keuangan, nah ini sama Coach Lely lah gitu ya. Pada intinya begitu. Oke, kalau Coach Lely sendiri backgroundnya sebenarnya emang di keuangan atau yang lain? Oh ya, saya dari kuliah itu memang backgroundnya di manajemen keuangan. Cuma memang saya concernnya di keuangan syariah awalnya. Terus saya terjun di sebuah yayasan atau sebuah lembaga lah yang bergerak di bidang konsultan pendidikan juga. Awalnya kan memang manajemen keuangan itu tidak menjadi concern begitu kan Coach Indra di beberapa lembaga pendidikan kan. Betul. Karena orang banyak melihat dari manajemen mutu dan maksudnya dari fasilitas gitu kan. Jadi orang tidak aware dengan pengelolaan keuangan di sekolah. Nah, akhir-akhir ini baru-baru ini kan
industri sekolah ya, saya menyebutnya gitu kan. Industri sekolah itu banyak sekali bermunculan gitu kan. Yang sekarang tuh dikelola secara profesional begitu Coach Indra. Jadi pengelolaan keuangan itu menjadi salah satu hal yang paling penting dan masif dibicarakan di tataran sekolah ataupun yayasan pendidikan. Oke, baik, terima kasih Coach Lely. Tadi sempat di-mention juga gitu ya tentang industri pendidikan tadi ya. Nah, kalau Coach Lely sendiri melihat fenomena ini seperti apa gitu ya? Karena kan kalau kita lihat mungkin sekarang sekolah tuh jumlahnya banyak sekali gitu kan ya. Kalau Coach Lely dari sisi keuangan sendiri gimana melihatnya? Nah, sekolah itu kan sekarang jumlahnya banyak sekali kan. Iya, betul. Itu juga saling bermunculan, saling bersaing juga untuk mendapatkan siswa begitu kan. Iya, betul, dan itu kan juga gak mungkin kan. Sempat kemarin tuh ada yang diskusi dengan saya begitu ya. Memang dia 10 tahun awal itu inginnya untuk ya di sosial kan. Tapi lambat laun kan dia pasti akan tetap, ini kasusnya di sekolah swasta begitu ya. Lambat laun kan karena biaya pendidikan cukup tinggi, subsidi yang besar, tentu dia juga akan membicarakan kan itu untuk apa, sisa hasilnya di 10 tahun kemudian dia juga ingin mendapatkan hasil dari sekolah itu sendiri begitu Coach Indra. Ya karena kan memang butuh banyak biaya ya, terutama kalau sekarang kan ada pengembangan. Iya, terus belum lagi infrastruktur. Iya, betul. Yang paling banyak biasanya memang yang dikeluhkan adalah di infrastruktur dan investasi di sumber daya manusianya. Karena kan memang sekolah itu tidak lepas dari manusia begitu kan. Iya, betul. Tapi menarik nih Coach Lely, kenapa saya juga penasaran gitu selama ini gitu ya. Kenapa Coach Lely sendiri itu tertarik dengan keuangan di lembaga pendidikan gitu kan. Karena kan kalau kita bicara keuangan sebenarnya kan luas banget tuh. Dan kalau boleh jujur saya sendiri melihatnya lebih prospek di bisnis gitu kan ya. Kok mau masuk ke dunia pendidikan, kenapa? Alasannya Coach Lely? Iya ini waduh pertanyaan Indra ini suka serius sekali nih. Nah jadi memang kan kenapa kita concern di pendidikan ya. Karena memang kita tahu pendidikan adalah salah satu investasi paling jangka panjang ya. Baik dalam pengembangan sebuah negara, karena orang-orang yang akan menjalankan kehidupan kita itu ya manusia itu sendiri begitu kan. Betul. Ada beberapa hal yang tidak bisa tergantikan dengan manusia. Contohnya guru kan tidak bisa digantikan dengan manusia kecuali gurunya seperti Google menjelaskannya. Nah itu baru nanti bisa digantikan. Tapi kan kasih sayang, perasaan seorang guru itu tidak akan bisa digantikan oleh mesin gitu Coach Indra. Jadi memang ini tuh bisnis yang akan tidak pernah tua gitu loh, dan tidak akan pernah habis masanya, yaitu di pendidikan. Karena sampai kapanpun kita pasti akan tetap membutuhkan yang namanya lembaga pendidikan ini. Oke. Baik, ini menarik gitu ya. Kalau di lembaga pendidikan sendiri, mungkin sebelum kita masuk lebih jauh gitu ya, kalau saya minta mungkin ya 3 kata dari Coach Lely yang menggambarkan dengan pengelolaan manajemen keuangan di lembaga pendidikan yang common atau yang sering muncul gitu, apa kira-kira? Masalah atau yang biasanya sering dihadapi di... Enggak, terserah, boleh masalah, boleh apa, terserah. Pokoknya 3 kata lah gitu. Apa ya 3 kata ya? Sebenarnya ya yang paling, ini di semua pengelolaan keuangan ya Coach Indra ya. Yang paling utama adalah ya memang pengelolaan uang masuk, memanage biaya begitu, dan mengawasi. Terus terutama itu pencatatan sih. Jadi kalau boleh itu pengelolaan uang pendapatan, pengelolaan uang masuk kan pendapatan. Terus pengelolaan uang keluar itu biaya atau kos-kos, dan yang paling terpenting adalah laporan dan pencatatan. Kalau itu nggak ada, saya rasa itu apa ya, tidak bisa dibuktikan bahwa pengelolaan itu sudah dilaksanakan dengan baik. Yang terpenting adalah di pengelolaan atau perencanaan di penerimaan dan pengeluaran itu. Kalau konteksnya di sekolah berarti kan yang mengelola keuangan kan bendahara sekolah ya. Ya. Betul ya. Tergantung konteksnya sih. Kalau di sekolah itu sendiri ya bendahara sekolah. Kalau naik lagi ke, biasanya ada beberapa yang untuk sekolah swasta itu kan ada yayasan. Nah itu biasanya ada bendahara yayasan. Iya. Jadi di situ sih bendahara yayasan sama biasanya dibantu sama admin. Bisa juga dia bantu sama admin. Kepala sekolah juga
bisa memegang peran penting juga di pengelolaan keuangan. Iya. Ini Gus Lali, saya itu kan sebenarnya apa ya? Kalau dari sisi keuangan saya nggak terlalu gimana begitu paham gitu ya. Saya mau tanya ini mungkin ya. Kalau di keuangan sendiri itu apa ya? Tugas pokoknya itu apa sih sebenarnya? Kalau menurut kacamata saya yang orang luar gitu ya. Keuangan itu kayaknya cuma nyatet ngelaporin udah gitu aja. Atau memang ada kebijakan yang harus diambil dari sisi keuangan gitu. Gimana tuh? Jadi kan orang keuangan kan tugasnya ya memang nyatet, ngeluarin gitu kan. Kacamatanya Coach Indra kan. Iya. Nah sebenarnya kan orang keuangan itu juga harus memanage kan. Nah dari perencanaan itu sudah direncanakan dalam 1 tahun. Biasanya itu di sekolah tuh punya RKAS kan. Iya. Setiap sekolah punya RKAS kan. Iya betul. Apa? Terus sumbernya dari mana pun sudah ditentukan kan di awal. Nah, tapi kan itu adalah perencanaan. Nah, realisasinya itu kan dilaksanakan di sepanjang tahun. Ada beberapa hal yang memang tidak sesuai rencana kan. Contoh pemasukan yang harusnya sekian, ternyata ada beberapa yang enggak. Nah, orang keuangan itu juga harus pintar memanage dan memilah mana yang bisa diputar gitu, mana yang harus dikeluarkan secara urgent atau mana yang harus dipending terlebih dahulu begitu. Tentunya memang harus diukur juga efektivitas dan efektivitas dari anggaran yang dibuat. Karena nanti di akhir tahun kan kita sudah bikin anggaran besar tuh. Nah di akhir tahun tuh yang dikatakan efisien tuh kalau misalkan pengeluaran kita lebih kecil. Nah kalau dikatakan efektif itu kalau pengeluaran kita dari anggaran itu sudah bisa tepat sasaran meningkatkan nilai yang definisi dari sekolah itu sendiri. Iya. Jadi kan mana yang harus diprioritaskan dulu tergantung kondisi uang. Jadi kalau biasanya bahasanya itu di perputaran uang atau cash flow itu loh, Iya. Tapi kan yang memutuskan bukan orang keuangan dong, kalau di sekolah terutama ya. Kan tentunya. Pasti tetap kepala sekolah ya. Berarti tugasnya bendahara sekolah itu apa tugasnya? Untuk proses manajemen tadi pada nyebutnya. Iya, proses manajemen tadi mengatur mana ini belum bisa di ACC. Tentu kita juga diskusi dengan kepala sekolah mana yang mau diprioritaskan, Mbak. Oh, artinya cuman saran aja gitu kan, sisinya aja. Betul. Oke. Sama nanti mungkin kalau misalkan pimpinan yayasan punya, misalnya kan kalau misalkan kita mau membuka di lingkup yang lebih luas kan, penerimaan dari sekolah itu kan tidak hanya dari SPP kan, ada berbagai sumber lain yang bisa dimaksimalkan gitu kan Coach Indra. Jadi contohnya misalkan dari donatur atau biasanya kan dana pendidikan itu sumbernya kan yang umum itu SPP, BOS, dari pemerintah, terus biasanya donatur sama pembiayaan pihak ketiga. Ya, sponsorship gitu ya. Bisa juga sponsorship. Bisa juga pada pihak ketiga, perbankan juga boleh biasanya. Karena untuk mungkin biasanya kalau gitu kasusnya untuk investasi yang lebih jangka panjang, lebih besar gitu ya. Misalkan pembangunan gedung, gitu kan. Karena memang infrastruktur itu salah satu hal penting juga dalam pengembangan pendidikan. Selain infrastruktur dalam bentuk bangunan atau investasi pada bentuk guru. Jadi investasinya bisa dalam gedung dan dalam bentuk untuk peningkatan mutu gurunya. Iya. Oke, menarik gitu ya. Terus ini sekali, apa namanya, di sekolah ini kan yang mengelola keuangan katakanlah bendahara sekolah ataupun mungkin bendahara yayasan. Jarang sekali yang orang memang betul-betul orang keuangan dari awal gitu kan. Karena biasanya kan di sekolah kan gurunya ditarik jadi bendahara. Itu jadi problem gak Coach Lali? Kalau menurut kacamata Coach Lali yang selama ini kan sudah beberapa kali melihat di sekolah gitu ya proses yang terjadi. Menurut Coach Lali jadi problem gak itu? Biasanya sih akan menjadi problem karena memang ada paradigma sih. Ada basic accounting yang tidak dimiliki oleh, misalkan contoh ada guru yang jadi bendahara gitu kan. Dia akan paham memang biasanya proses pencatatannya itu sebatas pencatatan aliran uang masuk dan keluar begitu Coach Indra. Dia hanya sebatas di penjurnalan. Nah nanti kan di tingkat yang
lebih lagi itu kan ada namanya laporan keuangan, gitu kan Pak Indra. Nah laporan keuangan ini biasanya tidak semua guru paham, apalagi kan kalau misalkan basicnya itu bukan dari accounting ataupun basicnya dari atau dari manajemen keuangan, itu biasanya terkendala di situ. Jadi memang biasanya ada yayasan-yayasan besar yang memiliki banyak unit sekolah itu yang meng-hire orang accounting ataupun dia meng-hire manajer keuangan untuk mengatur atau mengelola keuangan di unit-unitnya. Tapi kalau kita bicara di sekolah negeri, kan biasanya di sekolah negeri itu kebanyakan memang RKAS-nya kan sudah ditentukan dengan 8 SNP kan. Kebanyakan pembiayaannya juga dari dana BOS. Jadi dia tidak mengelola dana dari masyarakat, gitu kan. Mengelolanya dana dari pemerintah. Jadi kan laporan dan tugasnya sudah ditentukan. Nah biasanya tidak banyak masalah di situ karena kan memang pemerintah sudah memfasilitasi itu dan ada pelatihannya juga kan untuk para bendahara. Biasanya yang sering jadi masalah itu kan yang di penghimpunan dana dari masyarakat atau komite atau kita bilang biasanya SPP kan. Sumbangan pendidikan itu yang biasanya harus dikelola secara baik gitu kan antara keluar masuknya. Biasanya banyak sekolah-sekolah itu yang meng-hire accounting ataupun biasanya kalau nggak meng-hire accounting itu hanya mencatat keluar masuknya saja, tidak berbunyi, tidak bisa dilaporkan sebagai laporan keuangan secara utuh gitu, Pak Indra. Tuh, benar. Kalau menurut saya ya, ini lagi-lagi saya kan orang awam ya. Kalau menurut saya kan, kalau kita nyatat uang keluar masuknya aja, gitu ya kan. Sederhananya kan kita tahu berapa uang yang kita kayak di masjid-masjid biasanya ya. Setiap Jumat kan diumumkan tuh ya biasanya gitu ya. Saldonya berapa gitu kan ya. Pengeluaran bulan ini berapa, pemasukan bulan ini berapa, saldo kita berapa gitu kan ya. Artinya kan kita sudah tahu sebenarnya kondisi keuangan kita kan. Apa dampak buruknya? Tadi kan saya menyampaikan bahwa itu belum cukup dikatakan sebagai laporan keuangan kan. Memang apa dampak buruknya kalau misalkan kita melakukan itu? Melakukan hanya itu saja gitu. Itu sebenarnya sudah satu step langkah lebih baik ya Coach Indra ya. Karena sudah accountable ya, sudah bisa. Orang masjid itu malah mengasih tahu kan, uang kita di masjid ada uang sekian gitu kan. Iya betul. Cuma di sekolah kadang kan jarang itu dipublish diumumkan. Hanya biasanya itu paling komite kepala sekolah gitu kan. Iya. Dan hanya pihak-pihak tertentu saja kan. Iya. Nah kalau misalkan memang itu sudah ada, itu sudah baik. Lah kenapa kok laporan keuangan itu penting untuk ada? Karena laporan keuangan itu kan memotret secara keseluruhan kondisi keuangan. Jadi kan di laporan keuangan itu ada penghasilan komprehensif itu kan. Maksudnya pendapatan dari seluruh aktivitas, misalnya dari sumbangan seluruh SPP. Nah kalau kita mencatat hanya keluar masuknya uang, kita kan nggak tahu berapa tunggakannya. Itu sudah dicatat nggak di, kan kalau kita hanya mencatat uang masuk kan berarti yang tercatat di buku misalkan direkam di Excel begitu ya. Yang di Excel kan hanya yang ketahuan itu adalah hanya uang yang diterima kan. Nah nanti harusnya kita itu sebenarnya menerima berapa sih satu bulan. Harusnya kita sudah punya itu. Nanti kan ada piutang SPP, kita bicara lagi piutang SPP, terus misalkan ada wali murid yang kebetulan rezekinya berlebih, membayar 1 tahun di depan. Iya. Bayar 1 tahun ajaran di depan. Kan itu ada yang harusnya bukan sebagai pendapatan kan, tapi uang masuknya sudah diakui di depan. Uang masuknya sudah masuk, tapi itu bukan pendapatan, itu sebagai hutang kita ke para wali murid begitu. Jadi gitu ya. Bentuknya hutang kita ke wali murid karena kan harusnya dia bayarnya di bulan Januari. Nah, yang Februari sampai Desember. Contoh ini saya contoh Januari sampai Juli lah. Saya ngomong Januari sampai Juli dia sudah bayar SPP. Nah, dari Januari sampai Juli ini dibayar semua. Kan ini bulan Januari. Harusnya yang kita akui sebagai pendapatan itu kan hanya di bulan Januari. Iya. Yang Februari sama Juli yang kita pegang itu adalah hutangnya kita ke wali murid gitu loh.
Kayaknya kita dipinjam dulu uang. Oke. Karena kan itu harusnya untuk membiayai operasional di bulan Februari, Maret dan Ya. Kalau itu kita habiskan di Januari itu, maka bulan selanjutnya kita akan kebingungan gitu kan. Poinnya di situ kan. Ya begitu pula sebaliknya. Kalau misalkan kita harusnya dia bayar setiap bulan tapi dia nunggak, berarti kita belum dapat uang itu gitu kan. Tapi kita akan dapat gitu kan. Oke. Itu salah satunya ya. Oke. Selain itu apa selain? Ya. Karena kan mohon maaf ya, mungkin beberapa dari teman-teman juga gitu ya, yang di sekolah gitu kan ya, mungkin nggak terlalu merasa bahwa laporan keuangan ini menjadi sesuatu yang sangat penting kan gitu kan ya. Ya yang penting saya tahu bulan ini dapat berapa, mungkin tadi ditambah itu tadi harusnya saya dapat berapa, tapi dapat sekian, berarti saya punya uang saya yang di orang tua masih berapa, uang orang tua yang di saya berapa gitu kan ya. Mungkin apakah nggak cukup itu aja gitu? Kalau itu aja kan nggak perlu orang keuangan kan, maksudnya orang yang guru pun bisa kita berdayakan gitu kan. Nah itu juga kan kita harus juga akuntabel sama transparan kan. Kenapa mau akuntabel sama transparan penting dari laporan keuangan itu? Karena kalau kita sudah akuntabel transparan, kita bisa mempertanggungjawabkan uang yang diberikan masyarakat ke sekolah. Jadi nanti kita bisa menggunakan laporan keuangan itu untuk pembiayaan yang lagi begitu ke donatur, misalkan mau kerjasama dengan NGO, kita bisa menunjukkan pengelolaan keuangan kita sudah baik. Jadi NGO akan mau mempercayakan dana itu kepada lembaga pendidikan di sekolah Bapak Ibu nanti. Gitu. Jadi nanti kalau kita sudah menimbulkan trust dengan laporan keuangan yang sudah profesional, berarti kan uang ini larinya kemana itu sudah jelas gitu loh. Jadi kan misalkan kalau kita ditanya dana sekian untuk pembangunan, ternyata di neraca itu tidak ada tuh asetnya dari lembaga itu, dari wakaf atau dari hibah buat lembaga gitu. Jadi kan di laporan keuangan itu kan ada namanya laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan itu memang menunjukkan harta dan kewajiban. Maksudnya gimana tuh harta? Gimana nih? Jadi kalau misalkan kalau di sekolah itu kita lihat posisi sekolah ini lagi bagus atau enggak, itu biasanya bisa kita lihat dari laporan posisi keuangan sama penghasilan komprehensif. Jadi nanti kita lihat tuh pengeluaran sama penerimaannya lebih besar pasak atau lebih besar pasak daripada tidak, atau lebih banyak penerimaan daripada pengeluarannya. Nah itu bisa kita lihat. Sebenarnya kuncinya itu ada di laporan penghasilan komprehensif dan cash flow. Nah kita lihat di cash flow operationnya itu lebih besar dari uang yang diterima atau lebih tinggi. Itu di cash flow. Iya. Jadi kan di cash flow itu ada 3, operating cash flow, investment, dan pembiayaan. Operating, investment, dan pembiayaan. Ya, operating itu tentang operasional. Jadi apakah uang kita itu lebih besar daripada untuk biaya operasional? Kalau operating cash flow negatif, berarti sekolah itu uangnya kurang untuk menjalankan operasional. Uang yang masuk itu kurang untuk menjalankan operasional. Entah piutangnya banyak, entah memang lebih besar daripada tiang, misalnya lebih banyak pengeluarannya daripada pendapatannya, atau mungkin karena memang cash flow-nya negatif itu dia sedang melakukan pembangunan. Berarti itu dilihat dari posisi yang diinvestasi tadi. Jadi dia investasinya banyak, uangnya banyak habis untuk investasi. Oke, jadi bisa terjadi ya. Karena kan kalau saya kan individu gitu ya, maksudnya kan nggak mungkin, maksudnya ya mungkin sih kalau pengeluaran lebih besar daripada pemasukan gitu ya. Jatuhnya kan ngutang jadinya kan ya. Kalau di sekolah karena mungkin sekolah punya simpanan sebelumnya gitu kan ya. Jadi itu bisa terjadi, dan kalau itu tidak tercatat justru bahaya, lama-lama nggak terasa jadi habis uangnya gitu kan ya. Bangun terus
sampai pertengahan nggak ada lagi uangnya gitu kan ya. Karena mungkin tadi ada orang yang bayar di depan gitu kan ya, dibuat bangun ternyata buat operasional selanjutnya kurang gitu ya. Ya kan juga banyak pertimbangan juga kan nanti bangun ini nanti apakah bisa dipenuhi juga dengan semuanya. Nah, betul. Ya. Oke, ini semakin menarik gitu ya. Semakin pusing juga ini ya. Karena kan apa ya, beda pola pikir kita menjalankan program dengan mungkin ya menurut saya gitu ya, menjalankan program dengan pola pikir kita mengatur keuangan gitu kan ya. Kalau kita menjalankan program kan sebisa mungkin program ini jalan bisa berdampak baik dan sukses gitu kan ya. Nah, kalau dari sisi keuangan sendiri kan tidak begitu berarti pola pikirnya ya. Betul nggak sih saya? Jangan-jangan logika saya bermasalah ini. Karena kan contoh gitu ya, misalkan di sekolah gitu ya. Katakanlah PPDB kan butuh banyak siswa kan, dan mungkin untuk melakukan itu sekolah swasta tentunya ya ini ya. Sekolah swasta kan mungkin dia butuh biaya untuk proses ya katakanlah proses dia mencari siswa gitu ya kan ya. Cetak banner, cetak apa mungkin flyer, lalu iklan di media sosial. Sekarang kan sudah mulai banyak juga tuh sekolah-sekolah ya, dan lain sebagainya. Nah ini kan dia gimana caranya biar ini bisa jalan semua, biar KPIs-nya dia tercapai gitu kan ya. Nah ini biasanya kan bentroknya sama orang keuangan gitu kan ya, bagian ngirim ya. Gitu ya Mbak Kusreli ya, betul ya? Betul. Iya. Enggak kan memang sebenarnya kan kita sudah bicara program itu kan biasanya per tahun aja gitu kan. Iya. Nah tentunya PPDB itu kan sudah menjadi jadwal rutin ya di sekolah. Untuk apa namanya? Untuk pelaksanaan programnya. Nah tentunya itu sudah dianggarkan di awal tahun gitu kan. Iya betul pasti sudah di awal tahun kan. Tentunya dengan beberapa potensi pendapat. Misalnya kalau misalkan enaknya di sekolah itu Coach Indra ya, itu pendapatannya itu lebih bisa dipegang gitu ya. Karena kan apalagi kalau misalkan wali murid itu sudah paham bagaimana sih kewajiban bayar SPP gitu kan, nanti sudah aware kalau misalkan SPP ini adalah sebagai tanggung jawab dari orang tua yang menitipkan muridnya di situ kan harus disegerakan gitu. Malah lebih bagus kan sudah bisa digambar sejak awal kan. Udah. Yang ada itu berapa itu kan sudah bisa terka di awal. Nah, uang itulah yang akan bisa dimaksimalkan untuk mencapai program yang ingin ditargetkan di sekolah itu. Tentu saja dengan pertimbangan berbagai persentase. Tentunya yang diutamakan adalah gaji. Nah itu harus diutamakan yang gaji guru dan kesejahteraan itu sudah paling utama. Tentunya juga tidak boleh mengabaikan begitu ya Bapak Ibu, mengabaikan dari sisi pemasukan. Jadi tidak serta-merta gajinya sekian gitu kan, harus dikaji lagi. Menambah SDM itu juga harus dikaji ulang dengan kemampuan buat lembaga membayar. Terus kalau di sekolah kan juga gampang ada pengembangan lembaga. Nah itu biasanya kadang ada beberapa sekolah itu yang bunyinya uang gedung, tapi biasanya kadang diputar untuk yang lain. Harusnya itu memang kalau memang bunyinya uang gedung, di awal uang gedung ya harusnya uangnya itu untuk memperbaiki fasilitas gedung yang ada di lembaga. Ya jadi tadi gitu ya. Ada beberapa yang memang sudah dianggarkan per tahun gitu ya, dan itu harus dijalankan gitu kan ya. Kalau ini fleksibilitas gitu ya, karena kan kita pasti ya di tengah perjalanan walaupun kita sudah buat RKAS di awal tahun, tengah perjalanan pasti ada ide baru muncul gitu ya. Atau ada ini itu fleksibilitasnya itu berapa persen biasanya kesalnya? Kalau misalkan fleksibilitasnya berapa persen itu beda-beda ya setiap lembaga. Cuma kan kalau itu biasanya memang sering terjadi di banyak lembaga. Jadi orang, misalnya guru kan kreatif ya, Coach Indra ya. Tiba-tiba muncul ide baru begini gitu kan.
Ya kita tinggal mengembalikan saja mana yang mau digantikan begitu. Program mana yang mau digantikan karena anggaran kita hanya sekian. Nah, kembalikan lagi program itu apakah akan berdampak baik untuk kesuksesan proses di lembaga pendidikannya Bapak Ibu masing-masing gitu Coach Indra. Jadi memang harus juga programnya itu juga harus relate ya. Relate dengan proses pembelajaran, peningkatan mutu dan yang lain-lain gitu kan. Nah itu kan peran kepala sekolah juga ada di situ. Betul. Mengajukan ke bendara yayasan atau mungkin ke bos. Iya. Kan itu juga tidak bisa lepas dari peran Bapak Kepala Sekolah yang inovatif begitu kan Coach Indra ya. Jadi bagaimana caranya dana ini bisa dibuat menjadi sebuah program yang menggelegar, harusnya gitu sih. Maksudnya yang dengan keterbatasan ini harusnya bisa itu, cara mengedukasinya seperti itu sih Coach Indra. Maksudnya kan kalau misalkan fleksibel terus uangnya nggak ada kan juga sama aja kan. Ya. Berarti kan kalau fleksibel, maksud saya itu kalau fleksibel terus berarti kalau uangnya nggak ada berarti harus cari berarti merestrukturisasi atau gimana gitu ya? Merestrukturisasi program kan misalkan sudah dipatok sekian kan, dananya pun masih ada sekian. Katakanlah dananya berapa? 50 juta lah katakanlah ya. Satu untuk 6 bulan ini gitu kan misalkan gitu ya. Nah itu berarti kalau mau dikurangi, mau nambah program berarti kan harus ada program yang dikurangi. Ya betul, atau mungkin tidak perlu mengurangi program tapi bagaimana kreatifnya memaksimalkan dana itu atau mungkin dapat suntikan dari yang lain, sponsorship gitu kan. Berarti harus nyari gimana caranya biar bukan cash flow ya, biar ini tetap bisa jalan semua. Tapi gitu ya. Oke. Sebenarnya juga di keuangan itu fleksibel kan. Cuma kan memang kuncinya adalah memang yang jadi patokan atau pegangan biasanya di bendahara itu kan RKAS atau RKAY biasanya kalau di lembaga swasta kan. Nah patokannya kan sudah itu kan. Nah itu yang dipegang kan, itu sudah disahkan, sudah dirapatkan, sudah didiskusikan bersama-sama begitu. Mungkin nanti sifatnya yang insidental biasanya kan suka spontanitas itu ya minor lah, nggak sampai menghabiskan semua anggaran gitu Coach Indra. Iya. Sama itu sih ngingetin dana cadangan begitu Coach Indra. Kan kadang ada. Gimana tuh? Kan ada biasanya tuh hal-hal yang tidak kita duga begitu. Seperti contohnya COVID-19 adalah hal yang paling tidak terduga kan. Iya betul. Nah itu kan membuat banyak lembaga pendidikan terguncang. Karena kan memang posisi sulit ya, ekonomi juga sulit. Wali siswa juga juga kesulitan kan, banyak yang kehilangan pekerjaan gitu untuk membayar. Nah di kondisi-kondisi khusus itu biasanya kita harus juga punya dana cadangan. Berapa persen dana cadangannya? Kalau dana cadangan itu biasanya bisa mengcover minimal 2 kali operasional sebuah sekolah. Dalam kurun waktu? Untuk membuat ya, untuk mengumpulkan dana cadangan. Iya, enggak maksudnya sekolah saya ini kan belum punya dana cadangan. Dana cadangan yang ideal itu berapa? 2 kali mengcover 2 kali operasional dalam kurun waktu berapa? 1 bulan? Iya 1 bulan. Berarti kan 2 bulan contoh. Berarti dua bulan ke depan katakanlah tidak ada uang masuk sama sekali, itu bisa masih tetap running gitu ya. Kita udah punya dana cadangan itu juga harus disisihkan sih setiap bulan. Jadi mungkin biasanya itu ada beberapa lembaga itu kan yang membuat perencanaan anggaran itu Coach Indra ya, tidak di 100% kan dari penerimaan. Maksudnya gimana tuh? Jadi misalkan nih kita dapat uang, misal 1 tahun kita dapat uang 100 juta. Ya 100 juta. Dari SPP ya. Ya oke. Nah dari SPP itu 100 juta. Jadi biayanya itu jangan 100 juta juga. Oke. Terus berapa? Jadi biayanya itu harus paling enggak ada dana yang kita cadangkan dari biasanya itu riwayat SPP nunggak gitu juga harus dicadangkan Coach Indra.
Biasanya kan ada riwayat tuh SPP nunggak berapa di sekolah. Tahun kemarin katakanlah SPP nunggak 10%. Ya. Gitu ya. Misalkan 10% itu SPP. Berarti kan 10 juta berarti kan ya. Misalkan 10 juta berarti harus anggarannya harus 90. Enggak harus 90. Harus 85 karena 5%-nya untuk cadangan. Idealnya 5% cadangan. Oke. Terus kalau gitu investasinya kapan? Investasinya kan biasanya investasi itu dari pendaftaran siswa baru, Coach Indra. Dari DPP Pembangunan. Oh, ya. Nah, berarti dari uang gedung dan lain sebagainya itu ya. Kan sekarang kalau biasanya sekolah tinggi itu kan ngomongnya bukan dana pembangunan ya. Terus? Dana pengembangan institusi. Ya, oh gitu ya. Dana pengembangan institusi Coach Indra. Jadi kenapa kok disebut kalau misalkan dana pengembangan institusi kan menurut hemat saya itu lebih fleksibel kan. Ya. Kan biasanya orang kan ada yang fokus di pembangunan secara fisik. Iya. Tapi tidak pernah melakukan pembangunan secara misalnya kemampuan guru begitu kan. Tidak melakukan pembiayaan kepala ke atas ya. Leher ke atas gitu ya. Ya, gitu. Kan sebenarnya kan investasi kepala ke atas itu penting karena untuk meningkatkan pelayanan kita kan di sekolah. Kuncinya mesinnya sekolah itu kan guru begitu. Ya. Sorry, tadi saya ralat. Leher ke atas bukan kepala ke atas ya. Oh ya, leher ke atas. Rambut ya. Iya, Bapak Ibu leher ke atas gitu. Jadi kan investasi itu ada dua kan Coach Indra. Iya. Di gedung dan juga di leher ke atas. Iya, fisik tadi ya. Secara fisik karena kan memang orang Indonesia suka melihat fisik. Betul. Betul Coach Indra ya? Betul. Satu kadang juga ini ya, karena itu agak dilema gitu ya. Sekolah sekarang itu mahal-mahal. Saya kan juga sudah punya putra ya, punya putra gitu ya. Anak saya itu masuk sekolah di Solo gitu ya. Di Solo itu uang masuknya, saya tanya di salah satu TK lah ya, uang masuknya 12 juta gitu ya. Saya jadi mikir 12 juta TK. Dia akan cuma menerima pendidikan mungkin 2 tahun kan ya kalau TK ya. 12 juta buat apa ya maksudnya? Memang sebesar itukah biaya pendidikan sekarang gitu Coach Lely? Ya harusnya sih memang relate lah Indra dengan biaya pendidikan besar itu ya. Karena kan memang tuntutan dari kesejahteraan. Maksudnya kan mesin produksinya sekolah itu kan hanya guru itu sendiri kan. Ya, tapi sorry saya potong dulu ya. Kita bicara Solo ya. Artinya nggak bisa dibandingin kayak Jakarta, Surabaya atau daerah-daerah yang mungkin UMR ya. UMR-nya tinggi gitu kan ya. Solo kan mungkin sekitar 2 jutaan UMR-nya gitu ya. Nah kalau masuk TK 12 juta kan harus ngumpulin nabung selama 6 bulan gak makan tuh ya. Full gitu ya. Gimana ini? Maksudnya memang sebesar itu atau memang gaji gurunya ketinggian atau gimana ini? Maksudnya uang sebesar itu buat apa sih di sekolah gitu maksudnya? Ya tentunya yang Coach Indra ini sekolahnya bukan sekolah sembarangan gitu kan. Karena kan uang masuk 12 juta itu kan juga cukup ya memang pendidikan dengan banyak fasilitas yang bagus ya Bapak Ibu ya. Juga memang harus merogoh kocek lebih banyak. Karena kan tentu pihak manajemen dari sekolah sudah memperhitungkan kan dengan pemeliharaan tentu taman bermainnya sangat luas. Iya sih gitu ya. Dengan permainan yang maksudnya yang lengkap lah. Iya sih betul. Karena kan memang kunci daya tariknya di situ kan Coach Indra. Jadi gedung dan tempat bermain. Dan belum lagi kan pengembangan guru di TK itu kan juga perlu kan dulu itu paradigmanya itu guru TK itu guru yang paling kasihan. Betul nggak Coach Indra? Iya. Karena kan memang ya kalau dibandingkan sama dulu ya mungkin SPP TK itu berapa sih? Iya. Oke. Paling sebulan dulu tuh paling sebulan 50.000 itu sudah mahal kan. Nah coba tanya ke gurunya.
berapa gajinya? Paling tidak sampai 500.000 begitu kan. Karena kan memang kalau ya berarti sekolah yang Idot itu sudah masuk kan untuk pengembangan infrastrukturnya, biaya pelatihan guru-guru kan juga sekarang kalau misalkan kita lihat kan juga tidak murah kan Coach Indra. Oh ini berarti muaranya gara-gara kuanta pelatihannya mahal ini. Saya sulit cari sekolah anak saya juga sulit jadinya. Iya. Ini fenomena yang ini ya, karena sekolah sekarang itu dari yang gratis, yang berbiaya murah, berbiaya sedang, berbiaya tinggi, berbiaya sangat tinggi ada gitu ya. Nah ini apa ya? Kalau kita bicara pemerataan pendidikan dan sebagainya, kan pasti orang-orang yang ya secara logika gitu ya, yang biaya sangat tinggi dia pasti punya privilege lebih untuk bisa lebih sukses karena dari sisi fasilitas mungkin lebih lengkap gitu jadinya ya jatuhnya ya, betul ya gitu ya. Nggak tentu juga sih Coach Indra. Ya tergantung dari siapanya juga sih. Iya sih betul gitu ya. Tapi menurut saya gitu ya, jadi guru juga jadi nggak adil gitu jadinya. Iya nggak sih? Kan dia sama-sama ngajar nih, ya kan? Sama-sama ngajar, sama-sama kuliah pendidikan juga gitu ya. Tapi kalau dia honorer, dia dibayar uang transport aja gitu kan. Gitu loh. Apa ya? Jadi saya tuh melihat dari sisi ini kan saya bukan orang keuangan ya. Maksudnya pengelolaan keuangan di sekolah itu gimana sih? Maksudnya biar bisa lebih ya gapnya nggak terlalu jauh gitulah antara yang yang berbiaya mahal, yang menengah dan lain sebagainya itu gitu ya. Memang sebesar itukah dan apakah itu harus kembali ke anak semua Coach Leli? Uang yang diinvestasikan harus kembali ke anak. Iya, apakah begitu? Enggak juga. Ya harusnya sih kembali ke anak ya untuk yang SD dan lebih. Sama main kan maksudnya kayak misalkan fasilitas sekolah itu kan juga untuk anak. Guru yang bagus itu kan juga untuk anak. Iya sih ya betul. Maksudnya kondisi lingkungan yang kondusif untuk belajar pun juga untuk anaknya lagi kan Coach Indra gitu. Ya jadi memang juga membicarakan nanti kalau misalkan kita bilang ketimpangan nanti kita juga berbicara tentang ketimpangan sosial di Indonesia juga karena kan memang ya punya pasarnya masing-masing begitu kan. Jadinya. Tapi Coach Leli sepakat nggak kalau ada sekolah yang mahal gitu? Sepakat. Karena? Ya karena memang dia butuh untuk menyejahterakan gurunya, terus untuk mengembangkan lembaganya. Biasanya sih memang kalau kita bicara sekolah negeri ya, kita tidak bisa berbicara banyak masalah mengenai pengembangan. Karena kan itu sudah diatur oleh pemerintah ya. Kita jarang membicarakan tentang sekolah negeri gitu ya. Karena kan memang untuk pengelolaan keuangan sekolah negeri itu kan gaji dari pemerintah kan, kecuali yang honorer. Biasanya yang honorer baru diambilkan dari bos yang turut dengan RKAS yang dibuat di sekolah. Biasanya itu kita akan bicara gap itu antara sekolah negeri dan sekolah swasta gitu Coach Indra. Nah kalau sekolah negeri kan mungkin karena sudah ada juknis dan lain sebagainya kan. Misalkan dana bos gitu kan ya, kan sudah ada juknisnya jelas gitu kan ya. Tapi apa mungkin itu yang membuat, mohon maaf ya, ini dari sisi keuangan gitu ya. Apa mungkin itu yang membuat sehingga sekolah negeri ini tidak leluasa dalam berkreativitas gitu? Gimana? Jangan-jangan itu penyebabnya gitu ya. Kalau penyebab pastinya saya masih belum punya datanya ya Coach Indra ya. Iya. Ya mungkin bisa jadi itu menjadi salah satu faktor kan. Karena kan memang dana pemerintah itu kan selalu dipatok dan ada aturannya kan. Sudah diatur sedemikian rupa dan kalau tingkat fleksibilitasnya kan tidak fleksibel lembaga-lembaga di swasta kan. Betul. Nah itu juga mungkin bisa menjadi penghambat juga. Tapi kembali lagi juga ke tanggung jawab para pendidik juga untuk berkembang secara mandiri kan juga bisa harusnya.
Artinya misalkan mau bikin program nih. Ya. Karena sudah dipatok segitu dan kalau sekolah negeri kan nggak boleh mengambil dana dari wali murid kan. Jatuhnya ke pungli ya. Iya. Ya. Jadi lebih strict, lebih ya ini udah ada guideline-nya gitu. Maksudnya garisnya udah ada, nggak bisa keluar dari garis itu. Gitu berarti 9 SNP kan? Ya aku sih 8 ya. Saya melebih-lebihkan ini. Nanti saya diprotes. 8 SNP itu kan juga harus dipenuhi begitu kan? Iya. Itu juga dialami sekolah swasta kalau kita menerima dana BOS. Dengan sekolah swasta juga menerima dana BOS tahu saya. Iya. Emang ada yang enggak ya? Ada yang menolak. Ada yang menolak ya? Wah, luar biasa. Ada yang menolak, memilih tidak menerima dana BOS gitu. Reasoningnya karena? Ya macam-macam, mungkin merasa mandiri. Terus gak butuh uang udah ya. Ya, oke, artinya kalau di sekolah negeri kembali lagi tadi ya, sekolah negeri mungkin lebih jelas lah aturannya gitu ya. Kalau ada sisi positifnya, dia jadi lebih tertata gitu kan ya. Tidak perlu orang yang expert bagaimana untuk mengelola keuangan mereka gitu kan ya. Karena semuanya udah jelas, ini juknisnya, ini arahnya, penggunaan ini saya kasih uang untuk bisa digunakan di A, B, C, D. Udah gitu kan ya. Tinggal dibagi aja gitu kan ya. Nah tapi kalau di swasta berbeda tadi kan ya, seperti yang sampaikan Coach Lely tadi. Artinya kita punya uang sekian, kegiatan kita sekian ini. Gimana, sepakat gitu kan ya. Atau mau nambah kegiatan lain, nanti kegiatan mana yang mau dikurangi atau mau nambah sumber pemasukan lain gitu kan tadi ya. Tapi di satu sisi jadinya jadi butuh tim keuangan yang baik gitu ya. Iya, betul ya. Mengatur proses keluar masuknya uang, terus kayak mendirijeni gitulah Coach Indra. Dirijen. Tentunya dengan pengawasan para pimpinan ya. Makanya kan laporan keuangan dari pelaksana jawab itu juga diperlukan untuk proses pengawasan di tataran yang lebih tinggi. Dari pimpinan yayasan, komite. Kalau misalkan dana BOS kan kita tanggung jawabnya ke dinas pendidikan nih laporannya. Nah kalau uang di sekolah swasta ini kan kita tanggung jawab ke siapa ini, begitu kan? Ya. Tentunya itu ke komite sama yayasan. Wali murid lah ya. Perwakilan wali murid kan. Karena uangnya itu kita dapat dan himpun juga dari Bapak Ibu wali murid, begitu Coach Indra. Oke, kembali ke yayasan tadi, menarik ini ya. Kalau di yayasan sendiri nih Coach Lely, misalkan untuk pengeluarannya sendiri gitu ya, itu dibagi menjadi apa saja? Operasional, dana darurat tadi. Ya, operasional, dana cadangan. Dana cadangan ya. Dana cadangan, operasional, lalu apa lagi? Tadi gaji masuk operasional ya? Iya, investasi mungkin. Sudah 3 itu aja? Iya. 3 itu aja ya? Mungkin pengembangan institusi biasanya dicadangkan sendiri. Oh, dipisah daripada investasi itu. Kalau persentasenya berapa nih Coach? Kalau persentase itu kadang fluktuatif ya Coach Indra ya. Enggak, kalau ideal ada idealnya. Kalau ideal kan biasanya kita ngomong persentase ya. Iya. Jadi biasanya kan kalau lembaga pendidikan itu kan Coach Indra, pemeran utamanya atau mesin produksinya kan ada di guru ya. Biasanya itu gaji guru itu nggak boleh lebih dari 50%-nya. Karena kan nanti juga ada operasional untuk gedung, listrik dan sebagainya kan. Iya. Itu biasanya maksimal gaji dan operasional itu di 50%. Ada sih biasanya beberapa lembaga itu yang sampai 60%. Oke, 50-60%. Itu untuk operasional full tuh ya. Oke. Nah, sisanya kan bisa untuk pengembangan investasi. Bisa investasi untuk ke gedung ataupun investasi untuk di yang tadi ya leher ke atas, SDM ya. SDM. Oke. Terus biasanya juga untuk dana investasi cadangan begitu kan, atau juga nanti ada rencana pengembangan. Oke, intinya operasional itu kalau mau sehat maksimal 50, ya maksimal banget 60%. Iya, Betul. Biasanya ada yang
60% itu tidak dari 100% semua pendapatan. Loh, terus? Seperti yang saya cerita tadi. Jadi kayak ada di spare untuk utang. Dipotong lagi tuh ya, enggak semua ya. Biasanya ada lembaga yang memang misalkan dikurangi 85%. Jadi 60% dari 85% total penerimaan begitu Coach Indra. Oh, banyak juga potongannya ya. Iya, jadi nanti mungkin di akhir 15% itu jika memang tertagih bisa untuk pengembangan institusi. Yang penting kan semuanya ini yang penting sudah tercatat di laporan keuangan tadi. Jadi memang penting meng-hire orang keuangan. Oke. Untuk pengembangan, membaca perputaran uang, membaca kita ini sudah sanggup atau belum untuk ekspansi begitu kan. Untuk mau dirikan SDK atau dirikan SMP lagi begitu kan. Kan ada kadang satu yayasan tuh punya sampai 10 lembaga kan Coach Indra. Iya. Nah itu kan mungkin awalnya dulu kan gak 10. Satu atau 2. Dan dia memang concern untuk mengembangkan itu ke depan. Jadi memang direncanakan sejak awal agar dia bisa membangun lebih banyak lagi lembaga. Contoh dari kalau dana cadangan nggak kepakai kan bisa terkumpul terus untuk pengembangan institusi. Ya. Jadi dana cadangan itu sendiri juga punya batas limit atasnya gitu ya. Misalkan dia udah katakanlah tadi udah 2 bulan udah bisa cover dua kali operasional gitu ya. Berarti dia udah top segitu aja. Kalau ada tambahan lagi berarti itu bisa dipakai untuk di pengembangan atau di investasi tadi ya. Oke, menarik ini ya. Ya kan sudah berapa menit ini? Yang penting itu mengatur uang masuk dan uang keluar sih. Jadi perencanaan itu juga penting gitu. Perencanaan, pencatatan, pertanggungjawaban, laporan itu ya itu poin-poin penting di pengelolaan keuangan sekolah lah Indra. Ya. Dan kalau ini Coach Lely apa namanya? Kadang kan kalau kita ini pertanyaan bodoh sih sebenarnya. Enggak. Kalau kita laporan keuangan itu kan di sekolah terutama ya, kan mengelola uang yang kalau sekolah besar kan lumayan besar juga tuh yang dikelola. Nah, apakah semuanya itu harus ada bukti bayarnya dan itu dilampirkan di laporan yang mana dan apakah itu juga akan diperiksa? Oh, tentu saja. Siapa yang meriksa? Biasanya yayasan pendidikan yang sudah besar itu dia akan melakukan audit orang eksternal. Biasanya diaudit oleh internal dulu kan. Biasanya kan ada beberapa pencatatan ya Coach Indra ya. Uang keluar sekian untuk ini gitu kan. Ya katakanlah beli cartridge baru, beli tinta dan lain sebagainya tuh. Bener nggak uang ini untuk beli tinta? Dari mana kita bisa tahu kalau ini beli tinta gitu kan. Ya. Nah itu kan tentu ada bukti-buktinya. Nah itu di cross check lagi. Dilihat buktinya. Sampai ke nota pembeliannya. Sampai sedetail itu ya. Itu kalau di apa tadi namanya? Di apa sih? Di audit. Audit ya. Oh, berarti harus ada proses audit itu. Kalau biasanya kalau pengendalian di taraf internal kan hanya melihat selisihnya antara yang dianggarkan sama perencanaan sama realisasi kan. Ini udah tepat apa belum gitu kan. Ada juga yang sampai detail kan. Di jurnalnya itu kan ada tuh. Ini namanya penata usahaan keuangan ini ngomongnya. Jadi lebih teknis lagi. Jadi nanti kan setiap transaksi itu ada nota, terus dicatat, nomor berapa, diarsip dengan rapi begitu kan Indra. Jadi nanti kalau misalkan suatu saat ada bendara yayasan misalkan, kebetulan misalkan saya ini manajer keuangan. Ada bendara yayasan yang turun nih. Pengen lihat, pengen tahu. Misalkan nih sewa mobil kok 25 juta. Ini bener tak sewa mobil 25 juta. Ternyata sewa Alphard di IKN gitu kan. Nah itu beda lagi ceritanya. Oh iya. Jadi kalau itu fungsinya ketika ada di mungkin anggaran yang mencurigakan tadi ya. Jadi bisa langsung di cross check ini nota nomor berapa. Berarti penting ada penomoran nota ya. Tadi apa tadi istilahnya penata apa? Penata usahaan.
Oh, penata usahaan. Penata. Itu beda dengan tata usaha ya. Beda. Gimana itu? Jadi orang yang berbeda lagi atau si bendahara sekolah tadi yang bisa bendahara sekolah tadi. Jadi biasanya itu ada bukti internal tuh yang dinomori sesuai dengan nomor urut transaksi tadi, Coach Indra. Terus kan juga ada tipe-tipe transaksi juga di kas dan di bank kan. Iya. Itu juga harus dibedakan lagi. Yang kas sendiri, yang bank sendiri. Nanti kan kode yang kita tulis itu kan nanti akan muncul di jurnal di laporan keuangan. Jadi misalkan nih Bapak Yayasan lihat laba ruginya, biaya operasionalnya bulan ini sama bulan kemarin kok besar sekali bulan ini gitu kan. Terus dia pengen ngecek apa yang besar. Lihatlah dia komponen biaya, ada gaji misalkan, terus listriknya tuh bulan kemarin 2,5, bulan ini misalkan jadi 5 juta gitu ya Gus Indra ya. Iya. Nah loh kok jadi 2 kali lipat, saya lihat ini benar atau tidak gitu kan. Nah kita mundur lagi ke jurnal, nomor berapa buktinya. Nah nanti kita cross check lagi di arsip. Benar nggak notanya itu menunjukkan bahwa dia bayar listrik sebesar 5 juta. Kalau memang notanya nggak ada masalah, semuanya nggak ada masalah ya nggak usah takut untuk diaudit gitu. Kecuali bikin nota sendiri ya. Iya. Biasanya juga ada beberapa lembaga yang membatasi nota buat sendiri. Boleh berarti ya? Ada yang boleh, ada yang memang ada nominal-nominal yang tidak boleh. Misalkan kalau nominal di atas 5 juta harus pakai nota asli. Maksudnya nggak boleh nota bikin sendiri itu loh Coach Indra. Iya. Oke. Kalau cuman ya 20.000 beli gorengan gitu nggak apa-apa lah ya. Iya. Oke. Memang berarti ada limit, ada yang kebijakan yang begitu ya. Karena kan ada beberapa toko yang mungkin dia nggak bisa nyediain nota. Oke. Ya mirip-mirip laporan bos itu kan juga notanya harus dilampirkan semua kan. Iya. Iya sama di lembaga swasta juga semuanya juga dilampirkan. Misalkan ada unit yang mengajukan biaya program. Ya. Nah nanti dia juga akan laporan penggunaan dananya ke bendahara. Iya. Karena kan saya mikir gitu ya. Maksudnya kalau kita mungkin ada di kalau di sekolah ada mungkin perjalanan dinas atau ada apa lomba outing kelas gitu kan ya, mungkin beli gorengan atau beli jajan gitu kan, masa ya harus ada notanya gitu kan ya. Terus kalau misalnya pun ini kita kumpulkan notanya, emang siapa yang mau lihat nota ini gitu kan ya, kan sia-sia gitu. Maksudnya kita mengerjakan sesuatu yang orang juga nggak pengen lihat gitu loh. Ternyata tadi ya karena mungkin ada biar ada transparansi tadi kan. Kalau uangnya itu memang betul-betul untuk itu gitu loh. Ya. Karangan dari si pengelola keuangannya. Betul. Biar kalau ada nominal yang mencurigakan itu bisa langsung di cross check gitu ya. Kalau nominalnya normal-normal aja berarti nggak dicek semua dong berarti. Biasanya itu namanya sampling sih Indra. Oh sampling ya. Iya. Nggak semua dicek juga. Kan banyak banget gitu kan. Iya. Gak mungkin bisa itu. Segini gitu kan. Karena kan memang ada bunyinya kalau yayasan itu di atas lebih 2,5 M kalau nggak salah. Saya lupa. Itu wajib diaudit auditor eksternal. Udah penerimaannya sampai sekian itu wajib diaudit sama auditor eksternal. Itu peraturan dari undang-undang pemerintah tentang yayasan. Iya, harus audit ya. Karena kan yayasan itu juga dibilang lembaga publik kan. Punyanya negara. Kalau yayasan nggak ada yang ngurus, nanti dikembalikan lagi ke negara. Iya betul. Bukan punya siapa-siapa begitu. Oke. Artinya memang ini harus transparan gitu ya. Menurut Coach Lely, dari berapa persen pengaruh manajemen keuangan yang baik terhadap perkembangan sebuah lembaga, terutama sekolah? Pengaruhnya berapa persen? Ya harusnya berpengaruh lebih dari 50% Coach Indra. Wah, jadi 50% dari kemajuan sebuah lembaga. Iya, ditentukan dari pengelolaan keuangannya. Karena kan kalau kita sudah punya pengelolaan keuangannya rapi, kita bisa lihat historis, kita juga bisa lihat peramalan berikutnya, gitu kan. Iya. Nah, unit cost pun juga bisa kita
terhitung dari pengelolaan keuangan yang baik kan. Jadi sudah ada tahu kita pengeluaran berapa, biaya kita matok sekian itu sebenarnya kita lebih besar pasak daripada tiang atau enggak sih gitu. Itu juga bisa dibaca dari laporan keuangan kan. Iya. Jadi mungkin pengelolaan keuangan yang baik itu kan memang harus ada perencanaan yang matang. Terus juga waktu selama pelaksanaan itu juga dikontrol sesuai enggak. Terus kalau misalnya ada yang enggak sesuai harus mana yang dikorbankan gitu kan. Iya. Jadi harus update-nya juga harus setiap hari. Jadi biasanya tuh ada tuh para bendara sekolah tuh yang nyatet keluar masuknya uang tuh ditumpuk, besok aja deh dicatat semua gitu. Jadi nggak boleh gitu ya? Nggak boleh, harusnya real time Coach Indra. Jadi misalkan sewaktu-waktu, misalnya nih kepala sekolah tanya saldo di bank berapa, terus kita jawab kira-kira, gitu nggak tahu. Bentar saya cekkan dulu, terus nyebutin berapa gitu. Misalkan takut salah kan saya cekkan dulu. Iya. Artinya bisa langsung menjawab lah intinya. Gitu. Iya. Betul. Oke. Baik, terima kasih banyak Coach Lely, ini luar biasa gitu ya. Kalau dilanjutkan terus nggak selesai ini ya. Ya mungkin nanti kalau teman-teman semua gitu ya, Bapak Ibu semua yang nonton video ini, yang bukan orang keuangan, tolong nanti di-share ke tim keuangannya gitu. Suruh nonton gitu ya. Ya karena memang nggak semuanya bisa se-expert ini gitu ya. Maksudnya sedalam ini gitu ya. Nanti mungkin Coach Lely juga boleh sharing-sharing. Dan Coach Lely kita ada punya Quanta Light ya Coach Lely ya. Oh iya betul. Yang mau sharing-sharing tentang kendala begitu ya Coach Indra ya. Ya jangan cuma kendala lah. Kalau mau sharing uangnya juga boleh ya. Oh iya boleh. Atau juga mau sharing-sharing, mau kasih masukan ke kami gitu ya. Ya jadi boleh. Pengalaman untuk kami itu juga sangat bagus sekali. Karena juga kadang saya mendapatkan insight-insight baru begitu dari diskusi sama sekolah-sekolah itu ternyata unik-unik gitu. Ada aja ceritanya. Ya, nah jadi teman-teman semua yang nanti mau diskusi sama Coach Lely, boleh langsung klik aja di website gitu ya, di websitenya quanta.id/quantalight kalau nggak salah. Nanti mungkin linknya dibantu dicantumkan di kolom deskripsi gitu ya. Silakan teman-teman bisa langsung diskusi aja gitu ya, karena masalah keuangan ini memang mungkin kita butuh partner untuk discuss gitu ya. Karena kalau kita kira-kira sendiri, apalagi kita bukan basicnya memang bukan orang keuangan, jadi agak susah gitu ya. Terima kasih banyak Coach Lely. Sampai bertemu lagi nanti. Semoga kita bisa sharing lagi ya Coach ya. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih teman-teman semua.